Anda masih bersama kami di Berita Medan dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Kebakaran menghanguskan ruko penjualan sepeda di kota Medan. 32 kg gajah kering ditemukan warga di Jalan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. KPU Kabupaten Langkat melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi verifikasi faktual calon peserta pemilu 2024. Ya, akibat saling klaim kepemilikan lahan seluas 200 hektar antara masyarakat dan PT PN 4 di Kabupaten Simalungun. Ratusan karyawan PT PN 4 Bah Jambi terlibat bentrok dengan masyarakat petani. 2 pelajar terluka akibat bentrok tersebut. Ratusan masyarakat Mariah Jambi yang mengatasnamakan kelompok 147KK di Kabupaten Simalungun Selasa siang terlibat bentrok dengan ratusan pekerja PT Perkebunan Nusantara 4 PT PN 4 di Kebun Bah Jambi. Bentrokan dipicu akibat pencabutan tanaman jagung oleh ribuan karyawan PT PN 4 Kebun Bah Jambi. Bentrokan buntut saling klaim kepemilikan lahan antara warga dan pihak PT PN 4. Akibat bentrok, 2 pelajar yang ikut orang tua mereka melakukan pengadangan terhadap karyawan PT PN 4 mengalami luka-luka pada bagian kaki. Kerja keras Ombudsman selama 9 tahun bahwa HGU yang dimiliki oleh PT PN 4 ini mengandung maladministrasi. Sudah pernah melaporkan ke Ombudsman? Ya memang sekarang dalam pengawasan Ombudsman ini. Ya. Jadi selanjutnya akan ke Ombudsman lagi atau gimana? Ya memang setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat ataupun dari pihak perkebunan ya kami selalu melaporkannya. Ketua SPBUN Muhammad Iskandar menyayangkan terjadinya insiden tersebut karena masyarakat membawa anak-anak mereka ke areal perkebunan. Saya sangat menyesalkan oknum masyarakat yang membawa anak-anak kecil, anak-anak usia sekolah, ya menjustifikasi perbuatan mereka yang tidak tepat. Mereka menunjukkan pembelajaran yang kurang tepat, kurang baik kepada anak-anak mereka. Bentrokan antara masyarakat 147KK dan pihak PT PN 4 bukanlah pertama kalinya dan sengketa lahan ini sudah terjadi berpuluh tahun, namun hingga kini belum ada penyelesaiannya. Yan Asmara melaporkan dari Kabupaten Simalungun. Ya, sekitar 200-an pohon kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara atau PT PN 2 diduga diracun dan mengalami gagal produksi di kawasan Desa Bingkat, Kabupaten Serdang Bedagai. Pihak PT PN 2 telah melaporkan kejadian ini ke Polres Serdang Bedagai. Pasca pohon kelapa sawit yang gagal produksi akibat diduga diracun di kawasan Desa Bingkat, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, Humas PT Perkebunan Nusantara 2 meninjau langsung kondisi pohon kelapa sawit. Pohon kelapa sawit yang ditanam pada tahun 2019 ini terlihat daunnya kering dan mati sehingga proses perkembangan tanaman tidak berjalan. Dugaan sementara pelaku yang memberikan racun kepada 200-an lebih pohon kelapa sawit milik PT PN 2 mengarah kepada kelompok tani yang terlibat bentrok dengan anggota pengamanan dan serikat pekerja perkebunan PT PN 2. Namun pihak PT PN 2 tidak mau menuduh tanpa bukti yang kuat. Pohon sawit seperti lihat kan pojoknya mati dia, layu, kering dia, pucuk daun, perlahan-lahan daunnya keseluruhannya menguning. Usia tahun tanam 2019. Ada juga sebahagian sih sisipan yang mati ditanam itu pun diracun. Jumlah kerugian sudah kami laporkan 20 juta lebih. Terkait laporan pihak perusahaan PT PN 2, pihak kepolisian Polres Serdang Bedagai belum berkenan memberikan keterangan dengan alasan kasusnya masih dalam penyelidikan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Inilah tandanya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu tahun 2024 mendatang yang diikuti oleh perwakilan partai politik.
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melaksanakan rapat koordinasi dan sosialisasi verifikasi faktual kepengurusan dan keanggotaan calon peserta pemilu tahun 2024 pada Rabu pagi. Tujuan diadakannya rapat koordinasi dan sosialisasi verifikasi faktual untuk menyampaikan informasi berkaitan dengan kesiapan partai politik dalam menghadapi verifikasi faktual. Ketua KPU Kabupaten Langkat, Sopian Sitepu, mengatakan untuk melakukan verifikasi faktual, KPU Kabupaten Langkat akan mengecek kepengurusan, kantor, dan memastikan keanggotaan partai politik di tingkat Kabupaten Langkat. Ya, pertama kita melakukan verifikasi faktual ini mengecek kepengurusan dan kantor. Kedua, memastikan keanggotaan partai politik yang ada di tingkat Kabupaten Langkat. Untuk peserta sendiri nih dari mana aja? Untuk ini kita undang seluruh partai politik yang ada di Kabupaten Langkat yang memang kemarin pada saat verifikasi administrasi itu kita sudah melakukan pencermatan terhadap data-data keanggotaan yang disampaikan melalui aplikasi Sipol yang ada. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari partai politik calon peserta pemilu tahun 2024. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat. Saksi mahkota yang hadir memberikan keterangan di perkara tindak pidana perdagangan orang. Sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin kembali digelar di Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Sidang kali ini beragendakan keterangan dari saksi mahkota dengan perkara tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dengan 4 terdakwa yang mengikuti persidangan secara virtual dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta, Kota Medan. Keempat tahanan tersebut yaitu TU, JS, SP, dan RG. Saksi mahkota Hermanto di hadapan majelis hakim menjelaskan bahwasannya ia mengetahui ada tempat pembinaan bagi anggota organisasi pemuda Pancasila yang bermasalah dengan narkoba. Namun ia tidak mengetahui secara pasti sistem pengelolaan pembinaan para pengguna narkoba yang ada di lokasi kediaman Bupati Langkat nonaktif tersebut. Hermanto juga mengakui ikut mengantarkan Abdul Sidik alias Bedul ke panti rehabilitasi. Korban Bedul dibawa ke panti rehabilitasi atas permintaan pihak keluarga karena Bedul selalu melakukan tindak pencurian. Bedul menginap sekitar 8 hari. Setelah itu saksi mendapat kabar bahwasannya Bedul meninggal akibat mengidap sakit asam lambung. Penasihat hukum terdakwa Mangapul Silalai menyebutkan dari keterangan saksi yang dihadirkan belum mengetahui kejadian tersebut dan mereka hanya mengantarkan saja karena ada permintaan keluarga. Kemudian setelah tadi dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan terdakwa atas 4 yang didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang, seperti yang kita ini, bahwa tidak pernah ada proses perkerutan di sana, bahwa ada surat pernyataan orang tua itu mengikuti seperti yang pernah mereka alami, karena terang Uci juga warga binaan dulunya yang dibina oleh organisasi, jadi mereka meneruskan pola. Kalaupun misalnya disebutkan apa pola yang dilakukan sehingga banyak yang sembuh, sepanjang yang kami tahu, karena mereka memang mantan pengguna, mantan ini, jadi pola-pola yang pernah diterapkan ke mereka, itu mereka lanjutkan. Rencananya, sidang kasus kerangkeng manusia milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin akan kembali digelar pada Kamis 13 Oktober 2022. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Ya, demikian berita Medan hari ini. Saya Rusdi Maulana pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.